Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Intan Utami, NPM 19130538, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebahasaan. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa antara lain bahasa sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis dan beragam dan manusiawi. Bahasa sebagai sebuah sistem berarti bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Fungsi utama bahasa sendiri adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi merupakan salah satu cabang tata bahasa. Fonologi disebut juga tata bunyi. Secara garis besar, fonologi bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur bahasa, serta bagaimana alat ucap manusia menghasilkan bunyi tersebut. Fonetik disebut juga ilmu bunyi. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang berfungsi membedakan arti. Fonemik disebut juga ilmu fonem. Selanjutnya ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang bermakna yang menghasilkan oleh alat ucap manusia. Jumlah bunyi bahasa amat banyak. Secara garis besar, bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi bahasa yang terkecil dan berfungsi sebagai pembeda arti. Fonem dipelajari dalam fonemik. Contohnya, seperti R dan T pada pasangan kata mari dan mati, A dan U pada pasangan kata dayang dan dayung, R dan S pada pemasangan kata luar dan luas, F pada pemasangan kata tara dan taraf, P pada pasangan kata indah dan pindah. Yang kedua ada fona. Fona adalah bunyi bahasa yang tidak menimbulkan perbedaan arti. Fona dipelajari dalam fonetik. Contohnya, yang pertama, H pada pasangan kata nona dan nonah, K pada pasangan kata bapak dan bapak, O dan U pada pasangan kata korban dan kurban. Yang kedua dari unsur bahasa ada morfologi, adalah ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk tata konsep-konsep dasar. Morfologi antara lain pertama, morfem-morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Ada dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, bahkan juga dapat menjadi sebuah kalimat, yaitu kalimat tak sempurna, seperti dilari, lihat, pandang, dan orang. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, tetapi harus selalu bersama morfem lain, seperti di, me, yang hanya akan bermakna bila muncul bersama dengan morfem lain. Contohnya berlari, dilihat, dan memandang seseorang. Unsur bahasa selanjutnya adalah sematik. Sematik berasal dari bahasa Yunani. Sema yang artinya kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerja adalah seamino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik yang terdiri atas yang pertama, komponen yang menggantikan yang berwujud bunyi, bahasa, dan yang kedua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen pertama. Kedua komponen ini adalah tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambangkan
adalah sesuatu yang berada di luar bahasa atau yang lazim disebut sebagai referen atau acuan. Hal yang ditunjuk. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu semantik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Semantik adalah ilmu tentang makna atau arti. Selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan atau dalam komunikasi. Frasa sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Contohnya seperti bermain bola, mawar merah, bola kuning. Yang kedua adalah klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas klausa mirip dengan kalimat, tapi ada hal yang membedakan antara klausa dengan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi akhir yang dimaksud ini bisa berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita. Contohnya seperti ibu sedang memasak, anjing menggonggong, seperti itu. Yang ketiga adalah kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat bisa juga terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Kalimat yang lengkap memiliki 5 buah unsur, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Meskipun begitu, adanya subjek dan predikat saja sudah bisa membentuk sebuah kalimat. Subjek dan predikat merupakan unsur penting dalam kalimat, sedangkan objek, keterangan, dan pelengkap merupakan unsur penunjang sebuah kalimat. Contohnya seperti ayah mencuci mobil, ibu memasak nasi. Kalimat juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ciri-cirinya seperti dalam kalimat tersebut hanya terdapat satu konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi merupakan kata hubung seperti dan, dari, untuk, itu disebut sebagai konjungsi. Dan dalam kalimat majemuk itu terdiri atas dua konjungsi seperti gabungan dan dari. Contohnya seperti kalimat ibu dan ayah memberi buku kepada adik. Dan itu merupakan konjungsi dan juga kepada juga merupakan konjungsi. Jadi dapat disebut sebagai kalimat majemuk karena dalam kalimat tersebut terdapat dua kata hubung. Dalam sintaksis juga terdapat kata. Kata merupakan satuan bahasa yang memiliki makna atau arti. Dalam bahasa Indonesia, kata merupakan pengisi salah satu unsur dari sintaksis, seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya seperti kata mandi atau kata makan, itu merupakan salah satu contoh dari kata. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai materi kebahasaan dan unsur-unsur kebahasaan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kebahasaan dan unsur-unsur kebahasaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.